Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Tahun lalu 2023 saya kedapatan materi yang harus disampaikan kepada anak-anak kita, anak remaja yang ikut dalam SKS, Sekolah Kitab Suci. Istilah saja SKS, karena sebetulnya bukan sekolah beneran ya. Nah, salah satu materi yang harus saya sampaikan kepada anak-anak remaja waktu itu adalah cara mengatasi konflik. Cah cilik diajari cara mengatasi konflik. Kudune wong tua ngono kuwi, cara mengatasi konflik. Dan sumbernya yang harus diolah adalah Kisah Para Rasul. Nah, kepada mereka saya mengajak membaca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1. Gilir 1, 2, 3. Setiap bagian saya jelaskan. Dan ketika nanti ada konteks konflik saya jelaskan. Sayangnya tidak sampai akhir Kisah Para Rasul karena waktunya terbatas, lalu saya minta mereka teruskan di rumah, baca sampai habis. Nah, salah satu ayat yang saya berhenti kemudian saya olah dan saya katakan kepada mereka, ayat ini tolong dibunderi, distabilo, di garis bawah teksnya. Nah, teks yang saya maksud adalah lihat halaman 2, bacaan pertama hari ini, kalimat terakhir. Di sana ditulis apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Ayat 12-nya terakhir. Tertulis apa waktu itu di situ? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Panjang lebar saya mengatakan begini kepada mereka. Jadi anak-anakku, sok nek do arep meninggalkan gereja, renungkanlah ini dulu. Kalau mau pindah tempat sembahyang, renungkanlah ini dulu. Petrus
gagah berani mengatakan tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Ini kan berkali-kali Paulus mengatakan itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Mengapa Petrus berani mengatakan seperti ini? Karena banyak orang bertanya kepada Petrus, kok kamu bisa menyembuhkan orang lumpuh? Dalam bab 4. Nanti dalam bab 9 yang tidak dibaca hari ini, nanti cari pulang ke rumah bab 9, di sana ada ayat yang mengisahkan Petrus bisa membangkitkan orang mati. Namanya siapa? Dorcas atau Tabita. Tabita atau Dorcas ini orang yang baik hati, donatur, mati ditangisi dan mereka meratapi kematiannya, mengundang Petrus. Dia mati, orang baik bagi kami. Petrus menyingkirkan orang-orang lalu berdoa kusuk dan mengatakan begini, Tabita, bangkitlah. Jal bayangno, Petrus itu siapa? Punya kemampuan apa? Wong nelayan kok iso menyembuhkan orang lumpuh dan juga bisa membangkitkan orang mati. Kuasa dari mana? Ini yang menjadi perbincangan. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Di situ dikatakan bacaan pertama, dalam nama Yesus orang lumpuh ini bisa bangkit. Siapa? Dialah Yesus yang kalian salibkan dan dibangkitkan oleh Allah. Hebat toh. Di hadapan mereka Petrus dengan gigih berani mengatakan, Yesus yang dulu kalian salibkan, yang dibangkitkan oleh Allah, inilah yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa bangkit. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Cekelen kalimat ini seperti yang saya katakan kepada anak-anak. Mau lari kemana? Mau cari keselamatan kemana? Yesus menyelamatkan kita. Yesus yang seperti apa? Itulah Yesus yang dikatakan oleh Petrus dalam bacaan pertama. Sementara dalam Injil kita menemukan Yesus yang mengatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan seperti orang upahan. Tidak lari tanggung jawab, tapi menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Dan ini yang diyakini oleh Petrus. Yesus tidak lari. Bahkan menyatukan murid-muridnya yang justru lari meninggalkan Yesus. Menjumpainya dalam kisah-kisah penampakan kebangkitan. Dikumpulkan lagi, diingatkan lagi bahwa yang tertulis dalam kitab suci terpenuhi sekarang. Gembala baik. Gembala baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal sang gembala itu. Maka sekarang renungannya adalah Injil hari ini kita refleksikan begini. Kalau gembala Yesus itu mengenal kita, dombanya, pertanyaannya adalah apakah kita dombanya ini mengenal gembalanya, Yesus sang gembala utama itu? Kira-kira mengenal atau tidak? Halo? Mengenal pas seneng-seneng toh, itu kan seneng, happy, gembira, sukacita. Tapi kalau jatuh, kalau terpuruk, kalau putus asa, kalau kehilangan harapan, apakah kisah para rasul bab 4 ayat 12 kemudian lupa? Lupa enggak? Ada banyak orang yang kemudian berpaling dari gereja karena merasa tidak mendapatkan apa-apa. Bukan Yesusnya yang salah, kita barangkali yang salah cara menangkapnya. Bisa jadi kita tidak menemukan ayat-ayat kitab suci yang menjadi pegangan kita. Kalau lupa, ambillah yang ini tadi, apa yang dikatakan oleh Petrus saja. Saudara-saudara yang terkasih, tugas kita selanjutnya, bagaimana kita mengenali Yesus ini, sang gembala ini dalam keseharian kita. Pada kesempatan khusus ini saya akan mengutip tulisan Paus Fransiskus pada hari Minggu panggilan ini. Ada banyak, tapi saya mengutip ini khusus untuk kaum muda yang merasa kaum muda tunduk jari. Kaum muda expired ora apa-apa ya, ora apa-apa. Pokok main kaum muda, wes tua semangat muda ya ora apa-apa. Begini tulisannya begini. Kepada kaum muda, khususnya
Mereka yang merasa jauh dan atau tidak yakin kepada gereja. Menarik kalimatnya, yang merasa jauh dan tidak yakin kepada gereja, bahkan juga bisa jadi tidak percaya kepada gereja. Saya ingin mengatakan, biarkanlah Yesus menarikmu kepadanya melalui Injil yang kamu baca. Ajukanlah pertanyaan pentingmu kepadanya, biarkan dia menantangmu dengan kehadirannya yang selalu memicu krisis yang sehat dalam diri kita. Kalau tidak yakin kepada gereja dan tidak pernah membaca kitab suci, belum pernah akan mendapatkan pengalaman krisis yang menyehatkan. Ungkapan yang menarik, krisis yang menyehatkan. Jadi setiap krisis itu sebetulnya sehat, bergumul, dan kita terus mohon. Kemudian Paus Fransiskus mengatakan ini, biarkanlah dia menantangmu dengan kehadirannya yang selalu memicu krisis yang sehat dalam diri kita. Lebih dari siapapun, Yesus menghormati kebebasan kita. Ia tidak memaksakan kehendak sendiri, namun membimbing dan mengarahkan. Berikanlah ruang baginya, dan kamu akan menemukan jalan menuju kebahagiaan dengan mengikutinya. Dan apabila ia meminta kepadamu, serahkanlah dirimu seutuhnya kepadanya. Nah, anak-anak muda itu sebagian sudah ada di sini. Ono sing wis tua, ono sing enom, ini umurnya 20-an loh ini ya, suster-suster muda ini. Mereka gambaran yang sudah menyerahkan diri seutuhnya. Kita dukung panggilan mereka. Ditunggu kaum muda yang lain, supaya juga yang dalam krisis yang sehat, dengan merenungkan bacaan kitab suci, akhirnya dengan bebas menjawab, ya Tuhan, aku menyerahkan diri seutuhnya kepadamu. Andaikan sudah expired, umurnya wis kakean, jadilah rasul awam yang baik, yang menjadi pelayan yang baik dengan dasar Yesus gembala utama. Lalu kadang-kala ada pertanyaan, ini khotbah wis sudah lama belum khotbah saya? Kalau sudah lama ngacung loh ya. Biasanya aku rasul yang ini ya. Kalau ada yang merasa mbok yaud jadi suster satu sajalah. Ini ada berapa suster ini mereknya? SFD, CB, SSPS, SPC. Nah, SSPS di Meguo ya, mereka punya tugas sendiri di sana. Ada budernya CSA. Kadang ada mikir, mbok dadi siji wae. Itu kan. Tuhan menganugerahkan karisma yang berbeda sendiri-sendiri, dan mereka hidup menuruti karisma para pendiri, meskipun yang pokok adalah mengikuti sang gembala utama. Siapa itu? Yesus. Semono ugo ada saya yang diosesan atau PR, ada yang Yesuit SC, ada yang SF. Mbok dadi siji. Sekali lagi, karisma gereja begitu banyak. Nek didadekke siji, kuwi malah wagu, karismanya lain-lain. Pembandingnya adalah ono guru, ono dokter. Nek guru kabeh njur kepiye aja? Sapa sing arep nambani? Lebih dari itu, yang menyatukan adalah Yesus. Jadi nek ono pecah, kuwi bukan berarti karena mereka sedang konflik, tidak. Meskipun nyok-nyok ya ono konflik ora apa-apa. Nek konflik ono, ingatlah gembala utama siapa. Dalam dia ada keselamatan, di luar itu tidak. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri.